Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana tutorial uji normalitas. Teknik yang digunakan menggunakan Kolmogorov-Smirnov, meskipun memang ada beberapa cara lain, tapi di video ini kita akan gunakan Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas. Kita akan gunakan alat bantu SPSS versi 29. Nah, sebelum itu kita akan bahas terlebih dahulu pengertian uji normalitas. Uji normalitas ini merupakan uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, biasanya ini dilakukan pada uji asumsi ya. Jika uji mengharuskan data berdistribusi normal, contohnya uji regresi linier, maka terlebih dahulu teman-teman harus menguji apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, yang saya akan contohkan di sini adalah menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS versi 29. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa SPSS versi 29 ini merupakan SPSS versi terbaru. Oke, sambil kita buka SPSS-nya, ini saya sudah punya data ya. Ini ada data X1, X2, dan Y. Ada 3 variabel, ini kita akan uji normalitasnya. Apakah ini berdistribusi normal atau tidak? Kita akan gunakan normalitas residual ya. Jadi kita akan munculkan residualnya untuk kita lakukan uji normalitas. Baik, kita langsung saja. Ini data yang akan kita masukkan ke SPSS ya. Teman-teman masuk ke variable view, kita buat dulu variabelnya. Ini X1, X2, kemudian Y. Oke, selanjutnya kita masuk ke data view. Di sini sudah muncul ya X1, X2, dan Y. Kita masukkan datanya. Nah, ini kita masukkan, kita copy saja. Ctrl C, lalu kita paste di sini. Oke, sudah terinput. Oke, kita akan melakukan uji normalitas residual ya. Jadi kita nggak uji per variabel, meskipun bisa per variabel, tapi kita tidak lakukan itu. Kita akan munculkan nilai residualnya. Caranya adalah masuk ke analyze, regression, linear. Kemudian kita masukkan variabel Y ke dependent, X1, X2 masuk ke independent. Nah, kemudian kita pilih save. Oke ya. Nah, di sini ada kolom residual. Pilih unstandardized residual. Nanti setelah kita pilih ini, output akan menambahkan variabel baru. Continue. Oke, kita oke. Kita abaikan terlebih dahulu output yang ada, bisa kita close ya. Nah, muncul variabel residual. Nah, ini ya, ini akan kita uji normalitasnya. Apakah ini berdistribusi normal atau tidak? Dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Oke ya, kita gunakan Kolmogorov-Smirnov. Setelah muncul variabel residual, ya, kita masuk ke analyze lagi, lalu pilih non-parametric test, kemudian legacy dialog, ada one sample KS. KS ini Kolmogorov-Smirnov, pilih ini. Oke, setelah muncul, masukkan variabel residualnya ke test variable list. Nah, setelah ini teman-teman pastikan test distributionnya normal di checklist,
Oke, kalau misalnya butuh ini uniform, eksponensial, nanti teman-teman bisa sesuaikan. Setelah pastikan ini di checklist normalitas, pilih OK. Sudah muncul hasil uji Kolmogorov-Smirnov. Oke, kita akan copy dulu ini, pindahkan ke ini aja ya, biar nanti penjelasannya langsung di sini. Oke, kita paste, kita paste. Oke. Untuk menentukan apakah ini berdistribusi normal atau tidak, teman-teman bisa lihat nilai SIMSIG. Nah, yang ini ya. Oke. Saya kasih outline dulu biar terlihat ya. Nah, teman-teman lihat nilai SIMSIG. Oke ya, ketentuannya adalah jika SIMSIG ini lebih besar daripada 0,05, maka ini berdistribusi normal. Dan sebaliknya, apabila nilai SIMSIG lebih kecil daripada 0,05, ini tidak berdistribusi normal. Oke ya. Di sini kita mendapatkan hasil nilai SIMSIG sebesar 0,2 ya, 0,2. 0,2 ini lebih besar daripada 0,05. Maka data yang kita tes ya, data ini berdistribusi normal. Jadi kesimpulannya, data berdistribusi normal karena nilai SIMSIG ini lebih besar daripada 0,05, yaitu 0,2. Begitu kira-kira cara melakukan uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan berkomentar, kita berdiskusi. Nantikan video kami berikutnya terkait dengan tutorial SPSS versi 29. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.